Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Setiap hal dan sesuatu yang kita lakukan harus dengan ilmu, baik itu beribadah dan beraktivitas sehari-hari, entah itu dalam ruang lingkup pekerjaan, berumah tangga, bermasyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan. Tidaklah cukup hanya menyatakan bahwa dirinya beriman, kemudian beribadah, tetapi tidak berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan. Ilmu juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ilmu bisa meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tidak semua orang-orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang berilmu, yang berakhlak, beradab, yang disertai dengan ketulusan hatilah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Bukan orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk mencari dunia. Di antaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu hanya karena ingin pamer atau ria kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku paling takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Seseorang yang berilmu atau menuntut ilmu hanya karena ingin mendapat pujian dari manusia dan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu sudah termasuk orang-orang yang celaka karena ilmu yang disebabkan riya. Kemudian, seseorang yang hanya menyimpan ilmunya untuk dirinya sendiri atau hanya sebagai sekedar pengetahuan dan tidak mempraktikkan atau mengamalkannya adalah seseorang yang celaka dan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. Karena bisa jadi dengan ilmu yang dia miliki itu akan mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dia mengamalkannya dan mengajarkannya.
namun termasuk orang yang celaka karena disebabkan hatinya yang tidak ikhlas. Ia mengamalkan atau mengajarkan ilmu tersebut hanya untuk mencari nikmat dunia dan kepentingan pribadi, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan bertakwa, kita membutuhkan ilmu sebagai sarananya. Namun, janganlah kita menjadi seseorang yang merugi dan celaka karena ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari keburukan diri kita sendiri, dan juga dari keburukan-keburukan makhluk Allah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.